Salam sejahtera teman-teman sekalian. Sebagian besar dari kita menghendaki kesuksesan sebagai tujuan hidup utama kita. Salah satu kunci untuk meraih kesuksesan adalah untuk senantiasa meningkatkan kemampuan dan kapabilitas kita. Bahkan beberapa dari kita yang lebih ambisius mungkin memiliki target kesuksesan yang lebih tinggi, sehingga juga memiliki target meningkatkan kemampuan dan kapabilitas sampai ke level yang sangat tinggi. Namun, upaya untuk meningkatkan kemampuan kita ini tentunya tidak dapat diperoleh dengan hitungan hari. Butuh usaha dan proses. Dalam usaha keras dan upaya untuk meningkatkan kemampuan kita, biasanya ada saat-saatnya di mana usaha kita itu terasa berat sekali untuk maju. Ada waktunya kita mandek, namun tetap kita ngoyo untuk mengejar kemajuan. Walaupun kita berasa sibuk sekali dan telah mengkontribusikan waktu bekerja dan berusaha yang tidak sedikit, setelah kita amati lagi, rupanya semua kerja keras kita yang ngoyo itu tidak begitu menghasilkan kemajuan yang berarti. Setelah itu kita mulai putus asa, sehingga mulai mengendurkan usaha atau bahkan berhenti. Lalu, biasanya kita mulai menyesal karena kita mulai berpikir, mungkin karena saya tidak cukup bekerja keras. Sekarang, mari kita lihat dari perspektif yang berbeda. Apakah mungkin karena kita terlalu ngoyo atau ngotot untuk mendapatkan apa yang kita kehendaki, justru target kita itu malah semakin menjauh? Kesuksesan yang akan kita bahas ini bukan hanya dalam konteks pekerjaan atau usaha, namun juga berlaku dalam segala hal, seperti usaha meningkatkan keahlian dan skill, asmara, kesenian, olahraga, bahkan dalam kegiatan sehari-hari. Mengapa apabila kita terlalu ngoyo, kok hasil malah semakin menjauh? Toh ngoyo itu salah satu bentuk kerja keras. Apalagi kita sudah pernah bahas dalam episode yang sebelumnya, di mana kerja keras dan pantang menyerah adalah dua unsur utama kesuksesan. Aldous Leonard Huxley adalah seorang penulis, filsuf Inggris, dan anggota keluarga Huxley yang cukup terkenal. Di dalam kehidupannya, beliau menulis sekitar 50 buku novel maupun non-fiksi. Awalnya Huxley adalah seorang humanis, pasifis, dan satiris. Seiring perjalanan hidupnya, Huxley kemudian tertarik dengan hal-hal yang lebih spiritual, seperti parapsikologi dan universalisme, atau filsafat mengenai alam semesta. Menjelang akhir hidupnya, Huxley diakui secara luas sebagai salah satu intelek berpengaruh pada masa itu. Mari kita dalami salah satu esai terkenal beliau. Semakin keras kita mencoba meningkatkan kehendak kita untuk melakukan sesuatu, dan kita sadari hal ini sepenuhnya, lebih kecil kemungkinannya kita akan berhasil. Suatu keahlian yang luar biasa dan hasil-hasilnya hanya bisa didapatkan dari mereka yang sudah mengerti seni paradoks antara mengerjakan dan tidak mengerjakan, atau seni dalam menggabungkan relaksasi dan upaya untuk melepaskan diri kita sendiri dengan tujuan agar kekuatan yang transenden atau melampaui pemahaman ilmiah dapat bekerja di dalam diri kita. Kita tidak mampu membuat diri kita sendiri mengerti, namun setidaknya yang dapat kita lakukan adalah untuk menciptakan suatu keadaan pikiran di mana pengertian itu sendiri akan datang ke kita. Suatu pernyataan yang cukup kompleks, bukan? Mari kita bedah pernyataan ini. Bagian pertama adalah mengenai seni paradoks antara mengerjakan dan tidak mengerjakan. Ciri khas kebudayaan modern manusia adalah salah satu kepercayaan bahwa keberhasilan hanya dapat dicapai dengan banyak bekerja keras. Semakin banyak kita bekerja keras, maka kans keberhasilan akan lebih tinggi. Namun dalam teori paradoks ini sebenarnya akan lebih efektif apabila kita mengerti kapan sebaiknya kita bekerja keras dan kapan sebaiknya kita tidak bekerja keras dan menunggu sampai momen pas untuk melanjutkan upaya kita. Sebagai satu contoh dalam dunia karir dan usaha, bukan suatu hal yang bijaksana apabila kita langsung membuka usaha publik, seperti restoran atau perhotelan dengan agresif, pada saat suatu wabah penyakit baru yang diduga akan berkepanjangan muncul dan menyebar. Dalam konteks asmara, bayangkan kita sedang PDKT. Apabila kita terus-menerus menelpon tanpa henti,
mungkin daya tarik kita di matanya akan melemah dan dia akan lose interest. Sebaliknya, apabila kita perlahan-lahan mengurangi interval kontak kita ke dia, atau apabila kita stop mengejar, kita menjadi lebih misterius di matanya dan mungkin ketertarikan si dia terhadap kita bisa naik lagi. Mungkin hal ini tidak absolut, namun banyak terjadi dalam skenario PDKT. Bagian kedua adalah seni dalam menggabungkan relaksasi dan upaya untuk melepaskan diri kita sendiri. Ini merupakan komponen yang paling penting dalam pernyataan Huxley. Apabila kita teliti lebih lanjut, Huxley pada dasarnya menyatakan bahwa keadaan tenang dan rileks sangat penting untuk meningkatkan efisiensi pekerjaan dan upaya kita. Bayangkan apabila kita hendak belajar memainkan alat musik piano dan guru piano terus memberikan instruksi, "Relax, relax." Padahal not musik mengharuskan permainan piano ini dilakukan dengan kecepatan tangan yang tinggi. Kita mulai berpikir, bagaimana mungkin memainkan not musik yang sedemikian cepat dan kompleksnya dengan tenang? Lalu kita coba dengan sekuat tenaga untuk memainkannya sebaik mungkin. Bagaimana hasilnya? Bila kita mainkan not musik tersebut dengan banyak pemikiran akan hasil akhir dari permainan piano kita, dan banyak pertimbangan akan teknik-teknik memainkan piano itu sendiri saat kita memainkannya, bukankah melodinya akan terdengar kaku? Dalam skenario lain, kali ini dari dunia olahraga. Bayangkan apabila kita pemain sepak bola profesional. Kita sudah melewati banyak pertandingan dengan sukses dan mencapai tahap final. Lawan terakhir sangat kuat dan mendesak kita sampai ke babak adu penalti. Dan kita mendapatkan bagian tendangan penalti terakhir yang akan menentukan menang tidaknya tim kita di partai final. Bisa kita bayangkan betapa gugupnya kita dalam situasi seperti ini. Mungkin kebanyakan dari kita akan mulai overthinking. Apakah sebaiknya saya tendang ke ujung kiri gawang? Atau mungkin dilambungkan saja? Bagaimana kalau sampai gagal? Semua rekan dan fans tim saya akan membenci dan menyalahkan saya, dan sebagainya. Apa yang akan terjadi dengan kualitas tendangan kita? Apakah akan menjadi gol? Dalam kasus terakhir, kita semua pernah alami hal ini. Di suatu malam pada saat kita susah tidur, saat melihat jam dan sadar bahwa besok harus bangun pagi untuk urusan penting, lalu berusaha sekuat tenaga untuk tidur, bisakah Anda tidur? Ada satu peribahasa dari Asia kuno. Pikiran kesadaran kita adalah dua-duanya anugerah dan kutukan. Anugerah karena pikiran dan kesadaran itu membantu kita untuk berpikir, menganalisa, dan mengambil kesimpulan. Kutukan karena pikiran dan kesadaran kita itu sebenarnya sering menghalangi keadaan yang mengalir secara natural. Untuk bahasa psikologinya flow state. Dalam keadaan flow state, segala tindakan kita seperti mengalir dengan lancar tanpa tekanan. Sangat natural, seakan-akan tindakan kita itu terjadi sendiri. Balik ke pertanyaan awal. Bukankah ngoyo itu salah satu bentuk kerja keras dan pantang menyerah? Bukankah kedua aspek ini adalah esensi utama menuju keberhasilan? Memang betul kita harus bekerja keras dan pantang menyerah dalam tindakan dan upaya kita. Namun kita tidak perlu bekerja keras di dalam pikiran kita. Misalnya dalam skenario bermain piano. Kita memang perlu bekerja keras untuk terus melatih teknik memainkan not musik yang hendak kita kuasai, jadi kita hafal dengan nada-nadanya. Namun kita tidak perlu bekerja keras memikirkan apakah teknik permainan kita sudah baik, apakah kita akan bisa memainkan not musik ini pada waktunya, apakah saya akan berhasil menguasai not ini, dan sebagainya. Kita harus singkirkan kekhawatiran dan overthinking saat kita sedang melakukan segala tindakan kita. Kita harus rileks agar kita masuk ke fase flow state dan bisa mengerjakannya dengan lebih elegan dengan hasil yang lebih baik. Pada saat stamina kita sudah menurun, ada saatnya juga kita berhenti bekerja keras dan beristirahat, sampai kita berasa siap lagi untuk melakukan kerja keras selanjutnya. Let me think. Don't think. Feel. Salam bahagia dan sukses selalu, teman-teman.